Eh, Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dendi Saputra Pario, biasa dipanggil Dendi. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Channel ini saya buat sebagai channel yang ingin mengedukasi buat teman-teman semuanya, entah itu usia dini, SMA, SMP, atau kuliah, ataupun siapapun Anda yang menonton video ini. Semoga melalui nalar logik yang saya gunakan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa merangsang kembali pikiran-pikiran yang mungkin sudah tertumpuk dengan hal-hal yang mungkin tidak selaras dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena begini, saya perhatikan banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Saya nggak menjudge hamba Tuhan semuanya, tetapi ada beberapa oknum yang katanya hamba Tuhan dipakai dengan sangat luar biasa, tapi malah mereka yang tidak mencerminkan bahwa mereka adalah seorang hamba Tuhan. Karena begini, banyak dari mereka saya melihat mereka jago berdoa, jago berpuasa, jago melayani, tetapi mereka tidak jago, tidak hebat dalam membangun hubungan antar sesama. Kalau orang tersebut adalah satu tim di gereja dengan si hamba Tuhan, pasti sangat akrab. Karena yang mereka pikirkan adalah ngapain kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, ngapain kita bergaul dengan orang-orang yang mabuk, orang yang berdosa, orang yang merokok. Oleh sebab itu di sini saya melihat bahwa pola pikir seperti itu tidak seharusnya terjadi dalam gereja. Karena gini, karena Yesus pun datang ke dunia ini untuk apa, saudara? Untuk menebus, mencari, dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang di dunia ini, dia bergaul dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang najis, orang-orang yang benar-benar hidup mereka hancur, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan mau bergaul dengan mereka. Karena apa? Karena gini, logiknya gini. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Jadi orang yang tidak sakit, ngapain kita hanya bantu supaya dia imannya tetap selalu bertumbuh. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, orang-orang yang belum mengenal apa itu keselamatan? Seharusnya Anda dan saya, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus tanamkan ini dalam pikiran kita bahwa dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi terang, kita harus bisa mempengaruhi tempat tersebut. Dimanapun kita ditaruh, jadikan itu mimbar kita, dalam komunitas kita, di luar daripada gereja, atau di kampus, di sekolah, tempat pekerjaan kita seharusnya bisa menjadi impact yang baik, impact yang positif buat mereka. Tetapi kalau saya lihat zaman sekarang ini, hamba-hamba Tuhan, tidak semua, hanya beberapa oknum saja, mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang merokok, orang-orang yang berdosa. Bahkan ketemu pun kalau mereka lihat pakaian yang tidak seharusnya dipakai, mereka pasti komplain. Mereka pasti sudah menjudge orang tersebut. Karena begini, kalau kita menilai orang berdasarkan penampilan, berdasarkan materi, berdasarkan jabatan, itu sangat keliru. Karena begini, justru para koruptor yang pakaiannya rapi, tetapi mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya untuk dilakukan. Jadi gini, jangan kita menilai seorang karena rambutnya acak-acakan, karena celananya robek-robek. Jangan menaruh satu tolak ukur untuk mengukur orang ini kudus atau tidak berdasarkan itu. Karena banyak yang saya dapati, ada hamba Tuhan yang pintar dalam berdoa, jago, hebat, doanya mungkin 1 hari 7 kali lah. Dan kalau puasanya rajin. Tetapi yang saya lihat begini, semakin orang dekat dengan Tuhan, bukan semakin
bisa membaur dengan dunia ini, tapi mereka malah memisahkan diri mereka dari dunia ini. Tapi kata mereka seperti ini, tapi kan terang dan gelap nggak bisa menyatu, makanya kita harus pisahkan mana yang terang, mana yang gelap. Kalau kita berpikir dengan pola pikir seperti itu, maka jangan heran orang-orang yang ada di sekeliling kita nggak ada perubahan, karena kita terlalu menjudge mereka. Di sini saya ingin berbagi bahwa kalau kita ingin mengubah orang, ubahlah diri kita terlebih dahulu. Kalau kita ingin mengatakan bahwa orang itu nggak baik, kita cek dulu diri kita baik atau tidak. Karena begini, kita semuanya ada di dalam dunia. Memang di dalam tubuh ada yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita berasal daripada Tuhan. Tetapi yang kita pakai hari ini, yang kelihatan fisik kita, adalah tubuh kita. Jadi kalau saudara adalah hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, saudara seharusnya punya hati dan pikiran untuk bisa memenangkan orang-orang tersebut, bukan Anda jauhi. Ketika Anda tolak, Anda judge mereka, maka apapun yang informasi yang Anda berikan pada mereka, itu hanya mereka anggap sebuah hayalan saja. Karena gini, kalau kita ingin mengubah orang, itu susah. Fokus, saya teringat dengan Kak Radit, Kak Riko Karangetang. Dia bilang seperti ini, jangan fokus mengubah, tetapi fokus mengasihi. Ya, saya mulai berpikir dengan kata-kata seperti itu, sangat top menurut saya. Karena apa? Karena kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai untuk melayani ke sana kemari, main musik, WL, khotbah, apapun itu pelayananmu. Tapi kalau kita fokusnya mengubah, ketika orang tersebut tidak mau berubah, maka kita yang tadinya semangat untuk mau berubah, untuk mau mengubah orang tersebut, jadi kendor, dan ujung-ujungnya pasti kita akan menjudge orang tersebut. Ngapain dia sudah kita beritahu 2 kali 3 kali, tapi dia masih seperti itu. Tapi dengar baik saudara, Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang yang hilang, orang-orang yang berdosa. Jadi tugas kita memenangkan orang-orang yang tadi ini, orang-orang yang tidak mengenal kasih Kristus, orang-orang yang tidak mengenal apa itu yang namanya keselamatan. Seharusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita punya hati bukan untuk menghakimi. Kalau kita fokusnya menuntut, maka orang lain akan hilang dari hadapan kita. Karena dalam penuntutan ada yang namanya aturan-aturan yang harus kita lakukan. Ketika mereka tidak berhasil melakukan itu, maka timbul justifikasi kita terhadap orang lain, orang yang kita tuju. Ya, memang benar ada Alkitab, ada ayat bilang seperti ini, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Iya benar. Kalau kita takut bergaul karena kita takut terjerumus, itu benar. Tapi kalau kita takut bergaul dengan mereka, nggak mau bergaul dengan mereka karena kita menganggap kita suci, mereka nggak suci, itu yang keliru. Karena gini, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan baik. Itu kita bisa persepsikan dalam pikiran kita, dalam nalar kita, bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukannya dengan kesungguhan, dengan kasih, maka orang-orang yang tadinya takut bergaul dengan kita, mereka akan datang dengan sendirinya. Mereka ingin belajar dengan kita. Di sini yang saya ini sangat sayangkan bahwa gereja sekarang kebanyakan dari mereka
pengen orang-orang yang kudus saja yang mau dilayani oleh mereka. Karena saya pun banyak mengalami hal-hal yang saya anggap kok mereka ini hamba Tuhan, tapi perilaku mereka seperti ini. Ada pemilihan khusus buat jemaat-jemaat yang mereka anggap ini harus kita bantu, harus kita doakan. Ini yang tidak perlu. Mungkin bukan gereja nggak salah, yang salah adalah orang-orang yang punya motivasi yang nggak benar. Itu yang bisa merusak suasana dalam gereja atau organisasi gereja. Karena gini, mungkin saudara dan saya setuju bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah kita. Gereja itu adalah kita. Rasul Paulus juga bilang gini, Injil yang terbuka, surat yang terbuka itu adalah kehidupan kita setiap hari. Kalau fokus kita untuk mencari orang bawa di gereja, maka orang-orang yang tadinya berdosa ini ketika dihakimi, mereka nggak akan datang lagi ke gereja karena mereka tahu di sana saya ditolak. Mereka cari komunitas mana yang mau menerima mereka. Jadi tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan atau gereja, kita yang datang buat mereka. Kita harus balik. Kita yang datang untuk mereka, bukan mereka yang datang untuk kita. Karena tugas kita mencari, menyelamatkan yang hilang. Memberitakan firman Tuhan, keselamatan yang sangat benar yang Yesus sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kenapa kita takut untuk menginjil? Kenapa kita takut untuk memberitakan firman Tuhan, kebenaran kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Kebanyakan saya melihat zaman sekarang ini kita menginjil ke jemaat gereja lain. Nah, itu menjadi persoalan. Karena banyak orang memakai istilah menjangkau jiwa. Kalau definisi saya, menjangkau jiwa itu ya sebenarnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang sama sekali tidak tahu siapa itu Yesus, tidak tahu apa itu keselamatan, tidak tahu apa itu Tritunggal. Itu orang yang seharusnya kita selamatkan. Karena banyak orang bersembunyi di balik kata menjangkau jiwa, padahal sebenarnya mereka sedang mencuri domba. Kita harus bisa bedakan menjangkau dengan mencuri domba. Domba berbicara soal jemaat yang sudah tertanam dalam gereja itu. Kalau kita nginjil kepada mereka, itu bukan lagi menjangkau, karena mereka pun sudah mengerti firman. Mereka pasti sudah diajar dari gereja mereka, dari bapak-bapak gereja mereka, mengajarkan ini yang salah, ini yang benar. Tapi kalau fokus kita menjangkau di gereja-gereja, itu sebenarnya bukan menjangkau, itu lebih tepatnya dikatakan mencuri domba. Karena konsep menjangkau adalah mencari orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mengenal apa itu keselamatan. Itu yang kita seharusnya fokus ke orang-orang seperti ini, bukan kita jauhi karena dia datang ngerokok. Jangan bergaul dengan saya karena saya tidak merokok. Kalau yang datangnya rambutnya amburadul, pasti ditegur. Karena saya pernah mengalami teman sepelayanan saya pernah ditegur oleh salah satu hamba Tuhan di gereja tersebut. Dia bilang seperti ini, minggu depan rambutmu boleh digunting ya, biar agak rapi sedikit. Di sini saya berpikir, kalau memang setiap gereja punya yang namanya ADART atau anggaran rumah tangga atau apapun itu, aturan-aturan yang sudah berlaku, yang sudah ditetapkan di gereja mereka, itu nggak menjadi masalah. Tapi kalau kita menghakimi orang cuma karena rambutnya nggak teratur, cuma karena bajunya sobek, celananya sobek-sobek, dia pakai sendal, itu hal yang salah. Karena yang tadi sudah saya katakan bahwa orang-orang yang korupsi adalah orang-orang yang rapi, orang-orang yang berdasi, tapi mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, yang patut untuk dicontoh. Atau jangan-jangan dalam gereja pun ada hamba Tuhan yang sama, mungkin kelihatannya rapi kalau ada jemaat, kelihatan
kelihatan kudus karena ada orang yang mereka takuti. Ini adalah menjadi tugas kita sama-sama. Kalau saudara dan saya adalah mitra daripada kerajaan Allah, ya kita jangan batasi diri kita untuk bergaul dengan siapapun. Karena dimanapun engkau berada, seharusnya engkau bisa membawa dampak yang baik buat orang tersebut. Mungkin pertemuan-pertemuanmu belum bisa mengubahkan mereka, tapi fokus kita, kasihi dulu. Setelah itu, kalau dia sudah tahu, dia kenal kita, dengan secara sendirinya orang tersebut pasti ingin bertanya, ingin kita ajarkan mereka seperti apa. Oke, mungkin sekian dari saya. Video ini sangat singkat, nanti saya akan buat lagi video berikutnya. Mungkin bisa jadi sambungan daripada konteks yang kita bahas saat ini, atau bisa jadi kita akan berubah ke pembahasan yang lain. Saya minta teman-teman untuk, kalau teman-teman semuanya diberkati dengan video ini, boleh teman-teman bagikan di setiap komunitas saudara. Terima kasih. Saya Denny Pario. Tuhan Yesus memberkati.